Oke teman-teman, saat ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk agar website kita bisa diterima oleh Google AdSense. Seperti ini, saya sudah menerima email sudah lama sih sebenarnya. Ini adalah email pemberitahuan dari AdSense kalau situs saya sudah bisa menampilkan iklan AdSense. Untuk pengalamannya, yang pertama ini saya kutip dari website Keywords. Oh iya, sebagai contoh websitenya, ini dia websitenya. Ini website saya yang diterima oleh AdSense. Oke, akan saya jelaskan satu persatu sambil lalu saya akan mengutip dari Keywords ini karena memang hampir sama dengan yang saya alami saat ini. Pertama, umur kalian tuh harus di atas 18 tahun. Jadi kalau misalnya di bawah 18 tahun tidak akan diterima atau ditolak oleh AdSense, atau mungkin bisa diwakilkan oleh orang tua atau saudara dan lainnya. Yang kedua, teman-teman pastikan harus memiliki satu akun, karena AdSense ini tidak boleh mempunyai lebih dari 2 akun atau 3 akun atau lebih dari itu, dan kita harus memiliki satu akun saja. Cuman solusinya jika ingin lebih dari satu, kita bisa mengatasnamakan orang lain, entah itu kakak, saudara, atau orang tua kita. Kemudian website sudah terindeks dengan Google, dalam artian website yang kita tulis ini sudah otomatis keluar di pencarian Google. Mungkin seperti ini contohnya. Nah, di sini website saya sudah terindeks secara otomatis oleh Google. Ini adalah syarat mutlaknya agar website kita bisa diterima oleh Google AdSense. Yang keempat ini, perhatikan umur website. Ada yang menyarankan ini 3 bulan minimal, dan juga ada yang 6 bulan. Kalau punya saya ini lebih dari 6 bulan. Dan sudah terindeks dengan Google, jadi bisa diterima oleh Google AdSense. Kemudian perhatikan jumlah konten. Untuk teman-teman yang sedang dalam proses pendaftaran AdSense, saya harapkan minimal seminggu 3 kali, atau lebih baik setiap hari 1 kali. Satu artikel bisa dipublish di website atau blognya. Dan sudah memiliki pengunjung, jadi pengunjungnya harus organik, bukan pengunjung yang kita share ke media sosial seperti Facebook, Twitter, atau lain sebagainya. Jadi pengunjung ini adalah pengunjung yang datang lewat pencarian Google, kemudian dia mengunjungi situs-situs kita. Karena kalau website itu hanya mengandalkan dari media sosial, maka kecil kemungkinan untuk diterima. Kemudian navigasi website. Nah, dari navigasi ini kita harus menggunakan navigasi yang seperti ini contohnya, seperti About Me, tentang kami, sitemap, iklan, disclosure, dan lain sebagainya. Yang penting itu adalah tentang kami, sitemap, dan disclosure. Teman-teman mungkin nanti bisa melihat di sini atau bisa mencontoh isinya. Dan yang jelas ini harus kita sudah isi, tentang kami diisi, sitemap, disclosure, dan lain sebagainya sudah terisi, jangan sampai kosong. Ini dia sitemaps dan disclosure. Pastikan semua sudah terisi dan tidak ada link yang mati atau link kosong yang belum terisi. Kemudian di sini ada konten menarik dan unik. Untuk website sendiri saya sarankan untuk teman-teman websitenya itu adalah yang organik, bukan hasil copy paste, dan gambar memang gambar dari hasil sendiri. Usahakan tidak ada gambar atau tulisan yang hasil copy paste. Kalaupun kita mengutip, jangan terlalu banyak, hanya sedikit saja, atau kita bisa merewrite agar tidak terlalu sama dengan sumber yang kita gunakan. Apalagi ketika teman-teman ingin mendaftar di pertama kali, semuanya harus unik, harus konten original, dan temanya bukan tema yang mengandung kekerasan, intinya hal-hal yang negatif. Kita harus mengupload sebuah artikel yang sifatnya positif, seperti ini dia, harga tiket, wisata religi, wisata alam, dan lain sebagainya. Kemudian di sini buat halaman about, contact, dan privacy policy seperti yang saya sarankan tadi, navigasinya. Kemudian lakukan posting rutin saat masa peninjauan. Nah, di sini seperti ini saat kita daftar di AdSense. Kemudian usahakan setiap hari minimal 1 artikel kita daftarkan ke AdSense. Nah, ini dia setelah saya memenuhi semua syarat yang ada di sini. Kemudian saya daftarkan ke AdSense.
dengan mencetakkan alamat website. Usahakan kalau bisa websitenya itu udah berdomain domain.com atau .id. Jangan menggunakan domain blogspot. Bisa menggunakan domain blogspot, cuman lebih saya sarankan atau saya tekankan untuk menggunakan domain.com atau .net atau lain sebagainya, bukan domain hosting. Setelah kita mendaftarkan, kemudian kita akan diberikan perintah untuk memasukkan script ini di HTML blog kita untuk agar dia bisa mendeteksi bahwa blog ini benar-benar milik kita. Kita masukkan saja di atas kode HTML-nya. Kemudian setelah itu, mungkin teman-teman ingin penasaran caranya bagaimana masukkan kodenya tuh. Caranya cukup mudah. Kalau di sini saya menggunakan Blogger. Sini kita ke tema, kemudian kita pilih edit HTML. Kita masukkan AdSense tadi itu di atas kode heading. Akan saya Ctrl F di sini. Nah, ini dia kodenya. Sudah saya masukkan di sini agar AdSense itu bisa melihat blog kita, dan memang untuk sebagai verifikasi bahwa blog ini benar-benar milik kita. Jika sudah dimasukkan di sini, kemudian tunggu hingga nanti akan ada pemberitahuan lagi dari AdSense bahwa benar blog kita sudah benar terkoneksi dengan situs AdSense. Seperti ini kita akan mendapatkan sebuah email lagi. Ini jangka waktunya kemudian saya diterima. Jangka waktunya mungkin sekitar 23 sampai tanggal 1 semingguan. Seminggu baru saya bisa diterima di Google AdSense. Dan emailnya seperti ini. Dari yang ini, aktifkan akun Anda dan mulai masukkan uang, kemudian di review situs saya, dan kemudian akhirnya bisa diterima. Nah, ini dia. Jadi saya bisa menampilkan AdSense di situs saya di sini. Oke teman-teman, itu adalah pengalaman saya bagaimana bisa diterima oleh Google AdSense. Yang penting artikel itu original, navigasi sudah ada di sini, umur dari 18 tahun, dan up to date untuk menghasilkan konten-konten yang berkualitas. Dan yang paling utama adalah artikel kalian itu sudah terindeks oleh Google. Teman-teman bisa menggunakan jasa SEO. Kalau saya ini biasanya menggunakan OmniRank. Ini dia jasa SEO yang terpercaya agar situs teman cepat masuk ke dalam Google ini, pencarian Google. Atau mungkin teman-teman tidak menggunakannya, ini boleh, hanya cukup update secara rutin saja, apalagi ketika proses pengajuan ke Google AdSense. Oke teman-teman, sampai di sini saya menjelaskan bagaimana pengalaman saya, bagaimana website saya ini bisa diterima di Google AdSense. Silahkan diterapkan. Jika ada yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.